dan mengucap syukur. Karena itu saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, siapkan hati kita supaya Tuhan memberkati sepanjang ibadah pagi ini.
Bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini untuk menjamah kami seluruh jemaat-Mu yang hadir untuk beribadah. Biar sukacita-Mu mengalir menjamah melawat kami, dan kami boleh merayakan kebaikan-Mu. Hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari terbaik yang kami dapatkan dari Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, dan pujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya enggak setiap hari kita merasa senang, kita merasa gembira. Ada kalanya kita merasa sedih. Tapi dengan sekalipun itu, bersama Tuhan kita selalu melakukan hari-hari terbaik. Oleh karena itu, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang Kau terima. Walau tubuhku diratakan
sempurna atas setiap hidup kita. Berkat kemurahannya selalu ada dalam setiap hidup kita. Dalam setiap langkah kita Tuhan menyertai. Mari persiapkan hati untuk lebih lagi memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
hamba-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu dan juga menjamah melawan kami Tuhan, umat-Mu yang hadir untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kata puji Tuhan, haleluya itu menyatakan sesuatu kita bahwa ada sesuatu hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ketika kita berkata haleluya, pujilah Tuhan, ada sesuatu yang keluar dari mulut kita, suatu puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Ketika kita berkata puji Tuhan haleluya, ada gerakan dalam kehidupan kita. Terutama saudaraku, ketika kita berkata puji Tuhan, harusnya hidup kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara adalah orang-orang yang bahagia. Duh. Baru sebagian kecil banget. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Bapak Ibu menjadi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu saudara adalah orang yang bahagia. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membahas tentang satu kata ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang kata bahagia, tentang kata sempurna, ya. Karena harapan setiap kita kita itu saudara, saya dan kawan-kawan, ya. Kita semua memiliki harapan bahwa hidup kita itu bahagia. Amin. Jadi kalau kita mengharapkan hidup bahagia, tapi kenyataannya, faktanya, realitasnya bahwa hidup kita tidak mengalami bahagia, itu berarti ada sesuatu yang belum beres, ada sesuatu yang belum lurus, ada sesuatu yang belum benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak mengalami bahagia. Nanti Bapak Ibu akan melihat, ya, apakah saya itu orang yang berbahagia, saya itu orang yang bahagia atau tidak, ya. Terus tolak ukurnya apa? Kalau aku bahagia, aku fine-fine aja, tapi ada indikasi-indikasi tertentu dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, itu akan menunjukkan bahwa kita sesungguhnya bukan orang bahagia, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu pertanyaan pribadi dalam kehidupan kita, ya. Terutama ketika saya melakukan sesuatu hari ini, saya mempertanyakan sesuatu apa yang saya lakukan, ya. Saya ini sedang melakukan apa dan dengan alasan apa saya melakukan ini? Kayak dibolak-balik begitu ya. Ya, sekali lagi ya. Saya ini sedang melakukan apa dan dengan alasan apa saya melakukannya? Paham sampai di sini? Pertanyaan saya, pertanyaan pribadi saya terhadap diri saya sendiri. Atau mungkin bisa saudara adopsi dengan pertanyaan kepada diri saudara sendiri. Saya ini sedang melakukan apa dan dengan alasan apa saya melakukan hal ini? Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini? Muter-muter ya? Oh enggak. Ya kan? Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini? Jadi ketika saya melakukan saat ini, sedang melakukan apa, saya pertanyakan mengapa saya melakukannya. Paham, Bis? Oke, mungkin dikasih contoh pelebaran ya. Mengapa saya hari ini datang ibadah? Dengan alasan apa saya datang ibadah? Saya kembalikan lagi ke pertanyaan pertama. Saya ini sedang melakukan apa dan dengan alasan apa saya melakukan
hal ini? Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini? Kalau diterjemahkan pada apa yang kita kerjakan hari ini, mengapa saya datang beribadah hari ini? Dengan alasan apa saya ibadah? Kira-kira pertanyaan ini ketika selalu bergulir tiap-tiap hari, bergulir tiap-tiap minggu, apakah kita bisa menemukan jawaban dengan jujur? Karena saya tugas LCD, Pak. Karena saya sedang tugas untuk menjadi kameramen, Pak. Karena sedang tugas untuk WL. Apakah alasan-alasan ini yang menentukan kita mengambil keputusan hari ini kita beribadah? Nanti kita akan sampai ketemu pada kata bahagia dan sempurna itu seperti apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah memahami akan hal ini? Pertanyaan ini sudah bisa menjawabnya dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Pasti masing-masing kita punya tujuan yang berbeda-beda. Apakah tujuan Tuhan itu berbeda-beda dalam kehidupan kita? Ketika kita sedang melakukan hari ini, ibadah hari ini, mengapa saya ibadah? Kalau dirumuskan jawabannya, berani jujur susu? Mengapa kamu beribadah hari ini? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Rutinitas. Nah, kalau ini jawabannya, karena hari Minggu orang Kristen tuh harus ke gereja beribadah. Kalau nggak beribadah, ada yang ganjel. Loh, katanya rutinitas. Kalau rutinitas ya nggak ada ganjel-ganjelannya. Bingung ya jawabannya ya. Nah, setengah benar setengah salah. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Mengapa saya beribadah hari ini? Ya, sebab semua yang saya lakukan, yang kita lakukan, jika tidak memuliakan Tuhan, maka semuanya itu akan percuma, sia-sia, mubah. Tahu kata mubah? Mubah, bukan mubahalah. Mubah, ya. Mubah itu kalau bahasa sananya muspro. Muspro itu apa lagi, Bi? Percuma, tiada artinya, sia-sia, saudaraku. Jadi kalau kita hari ini tidak tahu jawaban yang pasti, mengapa saya beribadah hari ini, mengapa saya melakukan hari ini datang ke gereja, jika tidak tahu maknanya, artinya, itu semuanya percuma. Kalau dihitung dari hukum syariat, ya, syariat Kristen, ya kan? Emang orang Kristen ada syariatnya? Ya adalah, masa nggak ada? Ya, hukum-hukum itu kan syariat, ya. Tapi ada satu orang atau seseorang yang meyakini bahwa kita hari ini berada pada syariat hukum kasih karunia. Tapi banyak orang yang hidup di dalam syariat hukum kasih karunia itu, banyak orang Kristen melecehkan kasih karunia. Kenapa? Tidak bisa menghargai korban keselamatan Yesus di kayu salib. Kenapa? Menganggap gampang, menganggap remeh. Ketika seseorang tidak tahu apa yang dikerjakan hari ini, mengapa saya beribadah? Mengapa saya datang ke gereja? Mengapa saya memuji Tuhan? Mengapa saya melakukan tugas ini, tugas itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebab semua yang kita lakukan jika tidak memuliakan Tuhan, maka semuanya itu percuma, tidak ada artinya, sia-sia. Katakan sia-sia. Kira-kira paham sampai di sini? Kalau belum paham, tidak apa-apa. Saya ulang-ulang sampai selesai. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
tidak memuliakan Tuhan. Mungkin suara kita boleh bagus dalam memimpin pujian ibadah, tapi kalau tujuannya salah, itu semuanya sia-sia. Mungkin kalau kita bermain musik dengan pintarnya, tapi kalau tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, semuanya sia-sia. Mungkin ya, kita memberi persembahan dengan nilai nominal yang besar, tapi dengan tujuan yang tidak memuliakan Tuhan, semuanya sia-sia. Bagaimana untuk tidak sia-sia, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita mau hidup harusnya maksimal. Katakan maksimal. 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 Ya. Sebab semua yang kita lakukan jika tidak memuliakan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia, tidak ada artinya. Maka yang harus kita lakukan, hidup kita itu harus maksimal memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bermain musik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ngepel gereja untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya sekedar dibayar. Ya. Orang kerja di kantor, di pasar, di toko, jika tujuan orientasinya hanya sekedar uang, maka semuanya itu akan sia-sia. Lo gak setuju kayaknya. Ya kan? Apapun yang jadi pekerjaanmu, baik engkau di kantor, di rumah, ya, di pasar, dimanapun, jika engkau tidak memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaanmu, maka semuanya akan sia-sia. Kalau begitu, bagaimana supaya tidak sia-sia, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Mungkin Bapak Ibu punya argumen, alasan yang mendukung pendapat saudara. Ya nggak sia-sia dong. Bagimu, bagi Tuhan, apa manfaatnya untuk Tuhan? Apa untuk kepentingan untuk Tuhan? Itu kan untuk kepentingan kita, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau maksimal dalam kehidupan, bukan hanya sekedar kaya, punya uang, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya istri, punya suami, punya apa lagi? Deretan harta kekayaan kita. Apakah itu dikatakan maksimal? Apakah itu dikatakan berhasil? Jika kita punya uang banyak di rekening atau di celengan, saking banyaknya celengannya celengan babi, nggak jago lagi, ya kan? Nggak kucing lagi, ya, bisa-bisa gentong, ya kan? Nah, kalau kita mau maksimal dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar kaya. Ya, buat apa kaya kalau tidak maksimal? Ya kan, punya uang banyak tapi nggak bisa menikmatinya, punya rumah nggak bisa menikmatinya, punya mobil nggak bisa menikmatinya, ya, punya segalanya tapi tidak bisa menikmatinya, hidupnya terkurung seperti dalam penjara. Itu nggak maksimal walaupun dia orang yang kaya raya, orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak duit, orang yang punya gaji besar. Ya siapa sih yang tidak punya harapan, punya pendapatan yang besar, punya gaji yang besar, punya uang yang banyak? Hampir semua orang begitu. Apakah itu bahagia? Belum tentu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Maka temukan kehendak Tuhan, ya, dan libatkan dirimu di dalam kehendak Tuhan supaya maksimal kehidupan kita. Temukan kehendak Tuhan dalam dirimu, ya. Kehendak Tuhan dalam diriku apa? Jangan tanyakan orang lain, kehendak Tuhan dalam dirimu apa? Jangan tanyakan orang lain, kepo amat, ya kan?
Harusnya Tuhan itu dalam hidupmu gitu, dalam hidupmu, hidupku. Ya, itu terlalu kepo. Ya kan? Dirinya sendiri nggak diurus, tapi ngurusin diri orang lain. Kepo namanya. Ya kan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup maksimal dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, bukan hanya sekedar kaya, buat apa kaya, tapi kalau tidak maksimal, yang lebih bagus adalah kaya dan maksimal. Wah, itu luar biasa hebat. Pasti hampir semua orang suka. Sudah kaya, orang baik lagi, ya kan? Sudah kaya, dermawan lagi, ya kan? Belum tentu orang yang banyak uang itu kaya, saudaraku. Ya, oke. Temukan kehendak Tuhan dalam dirimu dan libatkan dirimu di dalam kehendak Tuhan itu. Jadi, ketika kita sudah menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita masuk nyemplung. Oh iya, aku mau ngapa ya? Jangan urusin hidup orang lain. Oh iya, aku mau ngapa ya? Oh iya, kalau keluargaku masih mengalami kekurangan, ya, minggu demi minggu, berarti aku harus lebih maksimal lagi dalam bekerja supaya mendapatkan pendapatan untuk bisa menghidupi anak istri dan keluargaku, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai putus sampai menghidupi keluargaku, putus sampai di sini. Karena apa? Janji Tuhan kepada Abraham, diberkati untuk menjadi berkat. Abraham diberkati untuk menjadi berkat sampai diwariskan ke anak cucu cici cocotnya. Loh, kalau sampai sekarang apa namanya? Setelah cicit? Wih. Oh ya, maafkan saya. Ya kan? Oke. Sampai selesai baru kita pulang ke rumah Bapak. Ingat, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tercatat bahwa tokoh yang percaya hidupnya maksimal di hadapan Tuhan sampai memutih rambutnya, lalu ia meninggal. Jadi yang sudah mulai putih-putih, siap-siap. Artinya apa? Puas. Katakan puas. Puas. Hidup puas. Ya kan? Puas apa? Karena sudah menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan melibatkan diri sampai hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Kita mengerjakan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dampaknya ke orang lain apa? Dampaknya ke orang lain apa? Dampaknya ke orang lain apa? Bukan hanya untukku dan untukku, tapi dampaknya ke orang lain apa? Melibatkan diri dalam kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setelah selesai semuanya, baru kita pulang dengan puas, meninggal dengan tenang. Ya, mati dengan tenang. Karena apa? Sudah meninggalkan jejak bahwa hidup kita itu terlibat dalam rencana Tuhan, saudara. Saudara percaya, bapak-bapak, ibu, saudara yang sudah berkeluarga, yang punya anak, halo? Yang punya anak? Ya, Mas Dian. Sampai di mana catatan saya ini? Firmannya mana? Bentar, sabar. Loh, ini uraian sebelum firman dibacakan, saudaraku. Ya, oke. Memiliki hubungan Mas Rian dengan seorang anak, yaitu Samuel atau Benyamin, Ben atau Sisen, ya. Miliki hubungan yang akrab, punya hubungan yang akrab. Seorang bapak punya hubungan yang akrab dengan anak. Kalau seorang bapak punya hubungan yang akrab dengan anak, mungkinkah ketika komunikasi dengan anak dia melalui perantara?
minta tolong bibi, minta tolong kakak, ya kan? Tolong sampaikan ke Samuel bahwa nanti sekolah harus mandi. Titipkan pesannya ke orang lain untuk disampaikan ke anaknya. Begitu juga dengan seorang anak ketika memiliki hubungan dengan bapaknya, ya. Tolong nanti sampaikan ke bapak ya, saya mau pergi minta izin. Ada nggak yang seperti itu? Kalaupun ada, berarti hubungannya tidak sehat. Hubungan kita sudah tidak sehat. Iya, iya kan? Hingga berakhir sampai di sini. Ya, kalau saya ngomong hubungan kita sudah tidak sehat, dia masih tertawa. Karena dia yang menuliskannya, ya kan? Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan Bapa di surga. Temukan kehendak Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan, ya kan? Temukan, ya kan? Miliki hubungan yang akrab dengan Bapa, karena Bapa yang benar tidak akan mengatakan sesuatu yang penting lewat perantara, ya kan? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan anak dengan Bapa, hubungan Bapa dengan anak. Nah, saudaraku, kalau kita sebagai anak-anak Bapa itu, ya, tahu posisi, punya mental seorang anak, pasti kita akan memiliki hubungan dengan Bapa itu seakrab mungkin. Atau harus pakai protokoler seperti seorang pejabat dengan bawahan, ya kan? Kalau kita masuk ke kantor kepala, ya, manajer, Pak Victor, kalau masuk ke ruang kantor kepala, ada pamitan dulu, ketok pintu dulu, atau langsung buka gredek, halo bos, gitu kan? Gimana? Harus ke sekretarisnya dulu. Itu hubungan bawahan dengan atasan, melalui perantara dulu. Ada protokoler, ya, ada protokol yang harus dijalani untuk bisa ketemu pimpinan. Nah, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu? Ya, permisi Tuhan, bolehkah aku itu? Atau kita seorang anak, ya, ngomong kepada orang tuanya, bapaknya, ibunya, ya, mau masuk rumah, ya, etikanya memang, ya, ketok pintu, sepada, ya kan? Atau mungkin dengan suara-suara yang membuat kita dikenal. Oh, itu anakku pulang. Ya, biasa punya kebiasaan seperti itu. Ya kan? Ketawa-ketawa depan pintu atau ketok-ketok pintu, ya kan? Setelah masuk, saudaraku, apakah anak ketika lapar mohon izin kepada bapaknya, ibunya? Bapak, bolehkah saya makan? Tidak. Tidak. Oh ya sudah. Klitik, ya kan? Apakah protokolnya hubungan seorang anak dengan bapaknya seperti itu? Bapak, bolehkah aku pakai motornya? Jangan, nanti rusak. Boleh, kalau kamu isi bensin dulu. Ya kan? Boleh. Sewa. Apa begitu hubungan antara anak dan bapak? Ya. Tahukah saudara, ya, hubungan bapak dengan anak, hubungan anak dengan bapak ketika memiliki hubungan yang akrab tidak sekaku itu, ya. Saya masih ingat-ingat, seringkali si Charles, kan kita CS, kan kita friend, ya. Ya.
apakah setiap kali seorang anak memakai barang di rumah, orang tuanya harus izin? Hah? Izin. Alasannya apa? Ya? Etika. Kalau orang tuanya nggak ada, bagaimana ceritanya? Tetap izin. Nah, kalau pulsanya nggak ada, ngubunginya bagaimana? Yakin pasti ada? Luar biasa. Itu seorang bapak yang memastikan semua kebutuhan anaknya tercukupi. Bagaimana dengan Bapak di surga? Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Orang tua yang di dunia aja sampai segitu pasti ada pulsa. Kalau ditinggal, dipastikan supaya bisa menghubungi bapaknya. Itu orang tua di dunia aja seperti, apalagi bapakmu yang di surga, saudara. Ya, miliki hubungan seorang anak kepada Bapa di surga. Begitu juga Bapa akan memperlakukan saudara sebagai seorang anak yang luar biasa, ya. Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Bapa di surga. Nah, nanti Bapak Ibu saudaraku nanti ingat bahwa Bapa di surga itu punya warisan. Kalau warisan itu akan jatuh kemana? Ke jurang. Kalau warisan akan jatuh ke anak, gak mungkin dikasihkan tetangganya. Semua yang kumiliki akan kukasih tetanggaku, akan kukasih ponakanku, akan kukasih adikku. Jatuhnya warisan itu jatuhnya ke anak. Ingat, Bapamu di surga punya banyak warisan. Jadi kalau seorang anak bekerja, apakah tujuannya mencari uang? Saya kembalikan lagi. Apakah tujuannya seorang anak, kita sebagai seorang anak di hadapan Tuhan, kalau bekerja, apakah hanya sekedar mencari uang supaya bisa bahagia, supaya bisa sempurna? Kalau itu yang terjadi, kita belum bahagia. Kenapa? Tujuannya uang, bukan Bapak. Karena Bapak punya warisan yang jelas akan turun ke anaknya. Untuk apa mikirin pusing-pusing? Loh, kalau begitu kita nggak usah kerja. Itu namanya apa? Bodoh. Mantap. Loh iya no. Maka kan kita beda dengan burung emprit, ya. Kembali ke burung emprit. Ya, semua orang yang hidupnya kehilangan tujuan, ya, maka yang akan terjadi adalah penyelewengan, melecehkan, dan penyimpangan. Kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, apa itu bahagia, apa itu sempurna, maka yang terjadi dalam kehidupan seseorang adalah penyelewengan, penyimpangan, pelecehan. Banyak orang yang menyimpang dari ajaran Alkitab gara-gara tidak punya tujuan hidup. Harusnya hidup sebagai anak Tuhan yang dikejar bukan uang, tapi bagaimana memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Ya kan? Bagaimana kita bisa hidup sesuai tujuan kita di hadapan Tuhan. Temukan kehendak Tuhan itu tujuan hidup, supaya kita tidak menyeleweng. Ya, banyak orang menyeleweng karena tidak menemukan tujuan hidup. Banyak orang suka melecehkan orang lain karena tidak menemukan tujuan. Bahagia dia itu kalau melecehkan orang lain, itu bahagia bagi orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita apa? Banyak orang yang tidak menemukan tujuan hidup akan menyimpang dari yang Tuhan rancangkan, dan pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan hidup dengan Bapa itu adalah bahagia sempurna. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sependapat dengan saya, tidak apa-apa, tapi tolong jelaskan ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Perhatikan kata sempurna, sama seperti Bapamu di surga
juga yang di surga adalah sempurna. 2 kali kata sempurna diulang. Tolong bisa pahami maksud sempurna di ayat ini. Sempurna yang seperti apa? Apakah kita bisa nyampe kepada tujuan kesempurnaan dalam ayat ini? Yang bilang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kalau kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita kejar adalah sempurna. Arti hidupku menggenapi firman-Mu. Apakah hidup kita menggenapi firman Tuhan? Atau yang terjadi karena tidak menemukan tujuan hidup, kita suka menyimpang dari hal yang benar, kita suka menyeleweng dari hal yang benar, dan kita suka melecehkan orang lain, bahkan melecehkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mengapa saya melakukan ibadah hari ini? Dengan alasan apa saya beribadah? Kalau Bapak Ibu dan Saudara tidak memiliki tujuan yang maksud Tuhan ini, pasti ada penyimpangan, penyelewengan, dan pelecehan. Pelecehan kepada siapa? Yang jelas melecehkan Tuhan. Karena apa? Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk membuat hidup kita merasa hebat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita akan sampai ke sana? Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini adalah sempurna, bahagia seperti kata orang tetangga kita. Aku baru bahagia kalau punya mobil bagus. Punya mobil gak bisa bayar pajak. Ya, punya mobil, ya, gak dipakai-pakai, ya kayak saya, ya, punya mobil gak bisa dandan, ya kan? Nah, itu ukuran bahagia. Apakah seperti itu, punya ini, punya itu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pola pikir kita yang harus dirubah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apakah kita bisa membedakan hari ini apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya katakan hari ini, apakah baik? Ketika saya ngobrol dengan Susu, apakah itu mencerminkan bahwa apa yang saya obrolin itu memuliakan nama Tuhan? Terus yang saya kerjakan hari ini, apakah saya melayani hari ini, saya khotbah hari ini supaya saya kelihatan pintar, atau saya ingin memuliakan nama Tuhan? Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada. Apakah hari ini saya ibadah, saya datang gereja berkenan kepada Allah? Dan yang sempurna. Diulang lagi kata sempurna. Kira-kira nyampe bahwa kita bisa menjadi orang yang dikatakan Tuhan Yesus, kita segambar dan serupa dengan anaknya, dengan Kristus. Segambar dan serupa itu duplikasi, saudaraku. Masa duplikasinya Tuhan Yesus? Aduh, kayak gitu, ya kan? Duplikasinya Tuhan Yesus jahat banget ya. Duplikasinya Tuhan Yesus, loh, kok ngambekan ya? Tuh, duplikasinya Tuhan. Apakah seperti itu? Kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada dan yang sempurna? Apakah seperti itu? Kalau belum, berarti kita belum bahagia. Karena kita masih mencari jati diri. Sampai tua mencari jati diri, belum ketemu-ketemu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan? Kalau nggak disapa marah, kalau nggak ditegur marah. Kalau belum menemukan tujuan hidup di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini baru pembukaan.
Ya. Maka saudara bahagia hari ini? Haleluya. Kita uji sekarang yang khotbahkan dia Tuhan Yesus. Coba klipnya. Sebentar. Kan ada bunyinya. Banter. Biar lebih banter. Yuk. Mengagetkan. Ayo. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ulang. Tahu. Berarti punya akun dia. Awas saya cari. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Oke, tapi di mana petanya? Kalau ada yang mau menemukan aku, mereka harus mencari kelompok itu. Adakah di antara kita yang sudah dengar baik-baik? Ini Matius pasal yang ke-5, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Matius pasal yang ke-5, Yesus sendiri yang ngomong. Alkitab yang berbicara. Apakah kita bisa berkata seperti jawaban di video tadi? Oke. Tapi di mana petanya? Ya. Bisakah kita menjawab? Apakah kamu bahagia? Hendaklah kamu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga dan sempurna. Apakah kita orang yang bahagia hari ini? Kita bisa berkata, oke. Jadi di mana saya bisa menemukan petanya, petunjuknya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Indikasi Bapak Ibu bisa cek sendiri di dalam Alkitab. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Apakah ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita bisa, aku punya Tuhan yang besar, bisa bersyukur? Kalau belum bahagia, tidak bisa berkata oke. Ya, ketika hari ini kita jualan gak dapat uang, aku punya Tuhan yang besar.
baru bisa berkata, oh oke. Ya kan? Kita kerja apapun, jika tujuan kita orientasinya uang, maka yang terjadi kita tidak akan bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena orientasi yang di otak kita itu adalah uang, 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 dan uang. Bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan hidup dalam pekerjaan kita, hidup dalam pelayanan kita, hidup dalam rumah tangga kita, ya, hidup dalam pendidikan kita. Berarti kita belum bahagia. Kalau orang berkata, aku bahagia kok, kita kuliti dengan khotbah Yesus di bukit. Apakah ketika kita tidak punya bisa bersyukur? Apakah ketika kita tidak punya uang kita bisa bernyanyi haleluya? Ya kan? Nah, oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, indikasi yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apakah ketika kita mengalami kesusahan kita mengharapkan orang lain datang berbondong-bondong menghibur kita? Kalau tidak ada yang datang kita kecewa. Memang Pak Pendeta gak pernah kunjungan ke tempatku, berarti kita belum bahagia. Karena penghiburan yang diharapkan hanya dari manusia. Indikasi yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apakah kita sudah lemah lembut? Sosok. Maaf Pak, kadang-kadang ya. Kalau kita mau jujur, apakah kita orang yang lemah lembut? Kadang-kadang enggak. Kalau mau jujur loh, enggak, tapi ngambek. Ya, berarti kita belum bahagia. Indikasi yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apakah kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita sudah merasa hidup di dalam firman, kita menghidupi firman itu sehingga firman itu berjalan dalam tindakan kita? Kalau firman itu berjalan dalam tindakan kita, pasti dong kita bisa lemah lembut dong, ya kan? Nah, dikatakan apa? Akan dipuaskan. Akan dipuaskan. Bukan berarti kalau berbeda dalam memberikan pengertian itu bukan berarti salah, tapi beda cara pandang. Tapi apa yang dilakukan sudah benar atau tidak? Beda penafsiran. Tapi yang dilakukan hidupnya sudah benar atau tidak? Penafsirannya bagus, tapi kelakuannya yang gak bagus. Ya, nah, indikasi yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, orang yang bahagia itu murah hati, bukan pelit. Halo, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, istri saya sedang mengajarkan anak-anak youth, sedang untuk senang memberi. Saya kasih slogan, senang memberi apa? Bukan untuk membebani. Moto terbaru untuk anak-anak youth, ya. Senang memberi bukan untuk membebani. Jadi ketika kita memberi bukan karena terbeban, tapi karena senang. Dan itu Tuhan kasih penghiburan. Ada seseorang hamba Tuhan yang mau kasih kalian seragam untuk aksi sosial. Disettingin, dipilihin warnanya, harus berkerak, bahannya harus bagus, supaya ada identitasnya. Kalau beli barang itu ada punya harga, tunggu aja tanggal mainnya. Ada seorang anak Tuhan yang berani ketika kita sudah mencanangkan senang memberi bukan untuk membebani. Tuhan gerakkan seseorang untuk kasih modal. Apakah kita bahagia? Buktinya orang itu bahagia memberi, murah hati. Apakah kita termasuk orang bahagia?
Indikasi yang keenam, berbagailah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apakah kita hari ini melihat Allah? Ketika kita berkata, aku gak melakukan sesuatu yang salah, aku gak melakukan sesuatu yang dosa, aku suci, aku bisa melihat Tuhan. Dari mana? Dari mana? Iya kan? Nanti setelah turun saya dimaki-maki sama dia. Gimana aku bisa melihat Tuhan? Ya, tadi khotbahmu salah. Sini, keret. Sini. Nah, saudaraku, apakah kita bisa melihat Tuhan dengan dosa-dosa yang segitu segunung itu? Ya, berarti kita belum bahagia, apalagi sempurna. Indikasi yang ketujuh, ya, berbagailah orang yang membawa damai, ya. Khotbah saya jadi lain ya dari PowerPoint saya. Ya, melenceng ya. Banyak. Berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah kita percaya bahwa hari ini orang yang percaya di dalam namanya disebut anak-anak Allah dan memiliki hidup yang kekal? Pertanyaannya, saudaraku, seperti khotbah Yesus ini, berbagailah orang yang membawa damai. Anak Allah itu membawa damai, bukan membawa perpecahan, bukan membawa permusuhan. Apakah kita mencerminkan hidup kita hari ini? Kita sudah menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan dan kita terlibat masuk di dalam rencana Tuhan. Kita menjadi pembawa damai. Kalau itu terjadi, saudara bahagia. Kalau itu belum terjadi, masih mengkambing-kambingkan hitam. Yang kambing bukan hitam, itu coklat, kuning, ya, putih, hitam, yang belang-belang, tapi dianggap sama kambing hitam semuanya. Berarti belum bahagia, saudara. Oke. Ada yang tidak sependapat dengan video tadi atau dengan Alkitab ini? Ya, tidak apa-apa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Apakah kita percaya bahwa kita yang punya kerajaan surga, kita punya kapling di surga? Ya, belum dianiaya karena kebenaran. Kalau engkau memberitakan firman dibenci, itu sudah masuk di dalamnya. Tapi kalau engkau, ya, karena kaya dibenci, itu belum masuk. Ya, tapi kalau engkau berkata benar dibenci oleh banyak orang, itu sudah masuk di situ. Ya, dianiaya oleh sebab kebenaran. Engkau melakukan yang benar tapi dimusuhi, itu sudah masuk, punya kapling surga. Yang ke berapa? 8. Oke. Berbaik kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Beda-beda tipis dengan ayat yang ke 10. Dicela, dianiaya. Berarti saudara sudah mendekati. Ketekunan akan membuahkan tahan uji. Tahan uji akan membuahkan hasil. Ya. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan. Bahagia. Jadi orang yang bahagia itu ketika dihina-hina, dilecehkan, dia tetap bertahan. Saudara, orang yang bahagia. Nah, ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Komplain Tuhan Yesus. Boleh dong komplain. Ya, Tuhan, jangan upahku besar di surga aja, di sini. Lu ya dong. Di bumi dan di surga. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Apakah bertentangan ayat ini? Tidak. Karena ini menekankan ketika kita mendapat penghiburan, tenang. Kalaupun hari ini kamu tidak dapatkan di bumi, kamu dapat di surga, begitu. Tapi ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita percepat. Waduh, kayaknya nggak sampai nih.
Ya. Kembali ke situ. Oke. Bapak Ibu sampai di sini untuk kata Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Paham? Sempurna itu ya kalau kita sudah meninggal. Oh, cepat-cepat aja. Tuh iya loh, kalau kesempurnaan itu endingnya adalah mati. Betul kan? Tetelestai. Bapak itu tetelestai. Bahagia, sempurna, tetelestai. Baru pulang kalau sudah bahagia dan sempurna, baru pulang. Kalau belum bahagia dan sempurna, pulang itu mati mengenaskan. Lu ya toh, penderita di alam sana katanya kan. Nah. Oke Bapak Ibu. Jadi bisa seperti ini. Aku bahagia. Ya. Diapa-apain tetap merenges saudaraku. Tetap merenges. Kenapa? Yang membuat saya merenges bukan Bapak Ibu, tapi hati saya sendiri karena saya ingin merenges. Lu iya toh. Walaupun sakit tetap merenges, walaupun susah tetap merenges, walaupun tidak punya duit tetap merenges. Itu keputusan. Orang nggak tahu kalau saya sedang sakit, merenges, sakit kok merenges, the power kok merenges. Jadi aku bahagia. Apakah kita bahagia dengan kriteria-kriteria ini? Apakah kita bisa menghidupi hidupku menggenapi firman Tuhan yang kita nyanyikan lagu tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, prinsip bahagia ini yang terakhir aja ya. Kita sudah sampai di situ. Karena masih banyak, saudaraku. Saking antusiasnya, alah, wong firman Tuhan minggu yang kemarin aja belum dilakukan, sekarang ditambahin lagi Pak. Loh iya toh, firman Tuhan minggu yang lalu, jangankan minggu lalu, 1 bulan yang lalu firman Tuhan yang disampaikan aja belum dilakukan, ditambahin panjang lagi Pak. Oh, coba susah. Ya? Manusiawi ya. Ya, aku senang bikin susah. Ya kan, saudaraku ya nih, prinsip bahagia. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Kalau saudara menjadi orang benar, saudara punya minat bahwa hidup saudara bahagia sempurna. Saya kasih ilustrasi yang terakhir seperti ini ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu paham ayat ini? Logikanya masuk gak? Logik gak? Ada yang menyebar harta. Oke Bapak Ibu, saya akan gambarkan seperti ini. Saya punya dompet, isinya kertas, STNK, kartu nama, dan lain-lain, dan ada sedikit uang, saudara. Ya saya ambilkan uang. Oke. Bapak Ibu, dari kecil sekolah sampai gede hari ini, ketika kita mengambil uang dari dompet kita dan kita berikan kepada susu, saya berikan kepada susu, itu namanya yang tadinya 32 menjadi 12.000, itu namanya pengurangan. Sambil lagi. Oke. Kalau kita diajarkan sejak kecil, mulai dari anak-anak masuk bangku kuliah, sarjana ekonomi, ya, di situ nggak ada sarjana ekonomi, ya. Penasaran ya? Kok nggak jadi Pak gitu ya? Ya kan, oke.
Kita diajarkan ketika kita mengeluarkan sesuatu dari kantong atau dompet kita dan mengeluarkan uang dan kita berikan kepada, saya tambahin, itu namanya pengurangan. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, ayat ini benar apa salah? Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Menurut hukum matematika yang tadi saya praktekkan, ayat ini salah atau ini yang salah? Kalau salah ambil. Iya. Nah, kalau pola pikir setiap kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Facebook dan YouTube, karena penontonnya sudah mulai banyak, ya, bahwa ketika kita mengeluarkan dompet kita dan memberikan uang kita kepada orang yang membutuhkan, kamu butuh nggak? Oh iya. Nah. Ketika senjata makan Tuhan biasa. Ya, ketika kita keluarkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Tapi hukum matematika menurut hukum akuntansi adalah pengurangan. Tapi bagaimana dengan hukum Alkitab? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudaraku yang dikasih itu, kalau kita berpikir bahwa yang kita lakukan, yang saya lakukan tadi adalah pengurangan, itu tandanya pola berpikir kita selama ini sudah diracuni oleh pandangan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena semua orang, hampir semua orang berkata bahwa itu pengurangan. Tapi menurut hukum Alkitab, itu artinya sempurna. Loh kok bisa sempurna? Atau artinya komplit. Loh kok bisa komplit? Saudaraku yang dikasih, kalau kita menganggap itu pengurangan, kita hidup dalam dunia yang kecil, kerdil. Karena apa? Kita hanya berpikir, oh tadi berapa ya? Loh iya toh? Hanya berpaku pada angka 30.000. Otak kita yang ada di otak kita hanya berpaku pada, aduh kurang 30.000, tinggal 2.000. Nanti istriku mau ajak makan di mana ya? Pengurang, kerdil otak kita. Karena apa? Fokusnya ada di situ, bukan di sana. Ya, tenang. Ya, fokusnya ada di angka 30, bukan di sana. Ya, ada yang menyebar tapi tidak bertambah kaya itu. Tetapi bertambah kaya. Apakah kaya di sini? Termasuk apa punya uang banyak? Enggak juga, ya kan? Nah, saudaraku, tapi ini yang mau saya benang merah, bahwa bahagia, sempurna, komplit, tetelestai. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya, katakan nyawanya, ya kan? Dia berkata apa di atas kayu salib? Telestai. Artinya apa? Langsung slide yang terakhir. Ya, telestai, it is finished, ya kan? It is complete. Sudah genap, sudah selesai, sempurna. Baru pulang ke rumah Bapa. Puas. Bahagia. Tuhan Yesus yang punya segalanya rela mengosongkan dirinya, saudaraku. Ya,
rela mengosongkan dirinya, ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tinggal 2 ribu. Mengosongkan. Ya kalau kosong berarti habis dong Pak, ya. Ya berarti kosong, saudara. Yakin di selipannya masih nggak ada? Saya tahu Pak Peter tertawa-tawa itu. Selipannya Pak, gitu kan? Nah, mengosongkan dirinya, ya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, turun dari surga, ya, hanya untuk memberikan dirinya, nyawanya untuk saudara dan saya, supaya apa? Kita yang berdosa, yang harusnya dihukum, dimurkai oleh Tuhan, kita dipindahkan menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara hari ini sudah menemukan jawabannya? Apa kehendak Bapa di surga dalam hidup saudara hari ini, besok, lusa, yang akan datang, bulan depan, tahun depan? Tujuannya jelas. Apakah saudara terlibat dalam rancangan Allah, atau kita hanya sekedar nunggu giliran mati? Halo? Kalau nunggu giliran mati, mending sekarang saya pamit Bapak Ibu. Yang gak rela istri saya. Loh, kalau saya tinggal menjalani hidup yang sisa ini hanya nunggu giliran jaga, nunggu panggilan Tuhan untuk mati. Tuhan kalau boleh hari ini saja. Kenapa? Lah ngapain lagi? Sudah selesai, pulang ke rumah Bapak. Jadi jangan takut dalam menghadapi kematian. Kenapa? Jelas kita sudah tujuannya jelas. Paham sampai di situ? Ya, oke naik. Oke Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dikasih Tuhan, dan Bapak Ibu adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya kasih waktu kesempatan sejenak untuk memikirkan hal ini. Untuk apa saya hidup yang sisa ini? Apakah kita hari ini sudah masuk dan melibatkan diri dalam rencana Allah, atau kita sedang ngurusin kehidupan orang lain supaya orang lain itu bisa memuaskan hidup kita? Saudaraku, saat itu sejenak saudara pikirkan baik-baik. Apakah hidup saudara hari ini sudah mendekati tujuan Tuhan? Kehendak Tuhan ada dalam kehidupan. Jika itu saudara orangnya, pastikan bahwa saudara sedang ada di jalur yang benar. Saudara berada pada posisi yang benar. Saudara pada tindakan yang benar, melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau boleh berkata-kata dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan, beri kami tahu apa yang menjadi tindakan kami hari ini,
apa yang menjadi keputusan kami hari ini dan apa yang harus kami perbuat untuk hari besok, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Beri kami kekuatan dan menemukan petunjuk Tuhan dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa saudara berada pada jalur yang benar, katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk petugas timur untuk maju, dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segenap penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati, Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Berkati kami yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan boleh kembalikan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu. Berhubung tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Gembala kita, maka sekalian saya akan mengumumkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tanggal 16 September kami Youth Pemuda akan kembali mengadakan aksi sosial Youth Berbagi dengan sasaran yang berbeda. Dan kami telah menyusun anggaran bahwa kami akan menargetkan paket sembako sebanyak 50 piece dengan A50.000. Dan kami sudah mengerahkan anak-anak youth untuk mulai dari 1 bulan yang lalu untuk mulai menabung untuk hal ini. Berarti anggarannya 2,5 juta karena untuk 50 paket seperti itu. Dan kami membuka kesempatan buat saudara-saudara Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kami anak-anak youth untuk mau berbagi buat target kita. Kebetulan target kita kali ini bukan ojol tapi tukang becak ya. Jadi paket sembako 50 piece 50.000, 50 kali 50 2,5 juta. Silakan buat Bapak Ibu yang terbeban bisa menghubungi saya atau menghubungi Hizkia untuk hal itu. Dan donasi mulai dibuka mulai hari ini sampai nanti tanggal beberapa hari sebelum tanggal 16 September. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai memikirkan apa yang menjadi rema ya dari firman hari ini. Kita mengajari anak-anak kita untuk menggenapi firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk masuk dalam penggenapan firman Tuhan. Bukan hanya untuk tujuan supaya wow, bukan. Tapi bagaimana melatih hidup kita berjalan dalam firman. Terang itu nyata.
bukan terang yang tidak nyata. Terang itu nyata, hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini beri kami kekuatan untuk dapat mengerti isi hati, untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mampukan kami untuk dapatkan hikmat supaya kami dapat hidup dan berjalan dalam kebenaran firman. Hidup kami ada tindakan nyata, hidup kami ada buah, dan buah itu dinikmati orang lain. Bukan buah yang jatuh karena busuk, tapi buah yang dipetik untuk dinikmati orang lain. Beri kami kekuatan seperti itu Tuhan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat lemah lembut dan murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anak dan seisi rumah dengan berkat-berkat yang baru di setiap pagi. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi hidupmu yang rindu akan rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usahamu, pekerjaan warung untukmu, apa yang menjadi jari lelahmu Tuhan